Tribuners, di era digital konten bukan sekadar hiburan, tapi bisa jadi jalan menuju cuan. Yang penting kita tahu cara membangunnya dengan strategi yang tepat. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi bisnis. Tribuners, di tengah perkembangan dunia digital yang semakin pesat, pelaku UMKM kini punya peluang besar untuk naik kelas lewat media sosial. Namun tidak sedikit yang masih bingung nih bagaimana cara membuat konten yang bukan hanya menarik, tapi juga menghasilkan penjualan. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam edisi kali ini yang bertema dari konten ke cuan. Kita akan kupas tuntas bagaimana konten bisa mengubah bisnis kecil menjadi besar, bahkan mampu bersaing di pasar digital. Telah hadir bersama saya dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Richard Stanley, founder K3 Mart, yang akan berbagi pengalaman nyata bagaimana konsistensi membangun konten hingga bisa membangun K3 Mart sampai kita kenal seperti sekarang ini. Dan yang kedua ada Bapak Thomas Iskandar, founder dari Gestam Group, yang akan membagikan prinsip menarik bernama ACC, yaitu Awareness, Consideration, dan Conversion, sebagai strategi agar konten yang dibuat benar-benar bisa menggerakkan pasar. Pasti bakal seru banget ini ya, Bapak gimana, grogi kah? Enggak ya? Sedikit ya, sedikit. Oke, tapi sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Kita mulai pertanyaan dari yang paling dasar ya Bapak. Mungkin boleh ke Bapak Thomas nih. Menurut Pak Thomas, seberapa penting peran konten media sosial bagi UMKM era sekarang ini? Untuk saat sekarang ini, digital itu sangat masif ya, yang kita ketahuin. Semua orang berlomba-lomba melakukan promosi melalui media sosial, karena yang paling utamanya kita tahu media sosial itu gratis. Ya, pasti semua orang akan mulai dengan prinsip coba dulu. Ya, setelah coba, baru setelah merasakan hasilnya, baru mungkin bisa lebih mengarah ke konsisten dan bagaimana untuk scale up seperti itu. Ya, kalau kita bilang penting untuk saat ini, sangat penting karena ini sudah era baru seperti itu. Oke. Kalau dari Bapak Richard nih, banyak kan pelaku UMKM yang kadang udah rajin posting tapi juga belum cuan. Menurut Bapak Richard, kira-kira letak kesalahannya itu di mana? Belum cuan atau belum viral? Oh, biasanya viral dulu ya? Ya. Biasanya karena viral baru cuan. Maksudnya kalau banyak yang memang kita lihat ya, ada yang sekarang kan UMKM itu banyak menjual produk itu melalui sosmed, alias ya personal branding atau buat konten gitulah ya. Yang paling penting menurut saya sih konsistensi gitu. Itu banyak sekali saya lihat orang yang sebenarnya dari awalnya dia jualan produk atau buat apa, dia awal-awalnya itu juga viewernya sedikit gitu, viewernya sedikit, cuma 100 viewer, 200 viewer gitu. Tapi dia melakukan dengan sangat konsisten. Sampai satu klik dia sudah mendapatkan notnya. Nah, disitulah bakalan naik. Itu pasti bisa naik gitu. Nah, salah satunya sebenarnya ya ini cukup unik ya, kan saya dulu pernah kenalan dengan yang namanya Indra Ken ya. Indra Ken yang di Medan itu sangat terkenal banget ya. Murah banget. Benar. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol dia sebenarnya basic dia itu kan content creator. Content creator. Nah, jadi dia juga awalnya mencoba ini. Terakhir sampai satu titik, dia tahu ini yang paling viewernya paling banyak dan paling konsisten. Nah, itulah dia mendalami di konten itu. Ya, berarti yang konten murah banget lah. Nah, sama seperti kan kita lihat kayak kalau di Jakarta sekarang ada yang namanya Bobby Saputra ya. Bobby Saputra. Yang katanya anak
dia mengkontenkan diri sebagai anak miliarder lah gitu lah. Ya awalnya juga dia kan sebenarnya kan reviewer makanan gitu loh. Reviewer makanan gini. Dia mencoba, ya belum viral. Pas dia buat yang ini viral gitu loh. Nah, berarti kan dia sudah tahu formulanya. Nah, once lu udah tahu formulanya, nah sebenarnya itulah bagaimana kita buat menjadi repetitif. Nah, kalau misalnya formulanya udah dapat, terus tidak bisa repetitif, misalnya sekarang kita buat konten murah banget, viral. Konten kedua, ketiga, kelima, sampai 10, itu nggak bisa viral lagi. Berarti itu cuma keberuntungan doang. Tapi ketika itu benar-benar bisa konsisten, nah itulah yang sebenarnya yang sudah bisa jadi ciri khas dari konten kamu kita gitu. ya. Berarti yang bisa jadi simpulkan bukan hanya sekadar rajin posting, tapi harus diketahui nih formula mana yang bisa kita buat menjadi ciri khas dari konten kita. Nah, kalau menurut Bapak Thomas ya Pak, kalau diibaratkan perjalanan bisnis, menurut Bapak konten itu berada di posisi mana? Pondasi kah, alat bantu, atau justru mesin penggerak utama? Ibaratnya. Kalau bagi kami itu mesin penggerak utama. Bagi kami itu mesin utamanya kami. Jadi segala hal yang modelannya sosial media kami masuk. Setelah itu, kalau mau dibilang pendamping boleh juga. Tapi kalau menyambung yang tadi dari Pak Richard, membuat banyak konten, yaitu awal mula dari awareness sebenarnya. Seperti itu. Jadi setelah dari awareness baru ke consideration, baru ke conversion. Ya tergantung dari market dan pasar yang mau dikejar juga dari masing-masing orang. Jadi kalau karena kebetulan kami bergeraknya di online, ya sosial media itu adalah mesin penggerak utamanya kami. Seperti itu. Nah, tadi Bapak udah mulai singgung nih tentang ACC ya. Bolehlah dijelaskan kepada Tribuners apa aja sih sebenarnya ACC itu, poin-poinnya? Ya, sederhananya ACC itu adalah singkatan yang saya buat, yaitu adalah awareness, consideration, dan conversion. Seharusnya udah umum dan udah lumrah di zaman sekarang ini. Namun yang mau ditekankan adalah bagaimana sebuah produk, sebuah brand, seseorang, siapapun itu bisa meningkatkan namanya awareness, yaitu rasa pengetahuan, rasa kepengetahuan dulu kepada produk kita, produk ataupun pribadi kita. Karena kan nggak semua orang jualannya produk, bisa juga orang jualannya jasa juga. Seperti itu. Jadi setelah dari awareness, orang sudah tahu profesi kita ini, yang barang yang kita jual adalah ini. Lalu akan muncul berulang-ulang, seperti yang tadi Pak Richard juga sampaikan, repetitif. Setelah berulang-berulang muncul, baru bisa muncul yang namanya rasa consider, rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba, rasa ingin berkenalan, rasa pengen ketemu. Setelah dicoba, setelah ditelaah lebih jauh lagi, baru ya endingnya itu ke conversion. Conversion itu ya bisa dalam artian pembelian produk atau penggunaan jasa, seperti itu. Nah, tapi yang kita lihat ya di pasar itu banyak UMKM justru yang langsung ingin jualan tanpa membangun awareness dulu. Padahal itu yang paling awal tadi ya. Menurut Bapak apa risiko dari pendekatan seperti ini? Risiko dari pendekatan tanpa awareness yang biasa itu kita sebut hard selling. Itu yang biasa kita sebut hard selling. Namun menurut saya itu nggak ada masalah untuk pemula. Untuk pemula. Ya, kenapa? Karena kita harus coba dulu. Seperti Pak Richard juga bilang tadi, sampai ketemu note-nya, baru di sana kita bisa lakukan formulanya. Seperti itu udah benar. Jadi ya, mulai dengan jualan langsung, hard selling, menurut saya itu nggak ada masalah. Karena sebenarnya saya udah ketemu banyak pegiat media sosial, saya udah
banyak ngobrol dengan beberapa tim inti dari e-commerce atau social commerce, dan pertanyaan saya selalu sama, ada nggak indeksnya, ada nggak rumusnya, ada nggak ABCD-nya? Ya mereka bilang memang nggak ada indeksnya. Secara mesin, secara algoritmanya otomatis yang menilai. Jadi mau mulai dari hard selling dulu nggak ada masalah, mau mulai dari soft selling dulu nggak ada masalah, mau mulai dari awareness dulu juga nggak ada masalah. Tetapi kalau berdasarkan urutan yang tepatnya, yaitu mulai dari awareness, consideration, sampai ke conversion. Namun ya kita ketahui kalau untuk membangkitkan yang namanya awareness itu kan butuh biaya. Iya. Tidak semua orang mampu satu hal, dan yang mampu pun belum tentu punya rasa pingin bakar gitu duitnya seperti itu. Jadi ya menurut saya nggak ada masalah. Ya bahkan yang seperti saya lakukan dulu ya hard selling dulu, kumpulin dulu uangnya, baru sisihkan sebagian untuk melakukan promosi seperti itu. Berarti kalau kita menggunakan jasa influencer itu boleh banget ya Pak? Boleh banget, itu sangat disarankan lagi ya sekarang kan. Seperti itu. Bukan hanya jasa influencer ya, seperti AdSense, seperti yang dilakukan Tribun ini kan juga boleh juga. Itu ya benar sekali ya, boleh juga. bolju ya bahasanya. Oke, kita lanjut ke consideration ya. Bagaimana caranya membuat calon pelanggan ini percaya dan tertarik mempertimbangkan produk atau jasa kita? Yang pastinya bukan hanya bicara tentang produknya saja, tetapi berbicara juga tentang efek dari produk tersebut atau jasa, manfaat dari produk atau jasa, itu yang terpenting. Karena kalau hanya bicara produk, saya rasa banyak produk ya contoh aja seperti di depan kita ini air dalam kemasan ya. Ya bukan hanya ada satu brand, ada banyak sekali brand. Tetapi masing-masing dari brand itu kan pasti punya cara atau teknik pendekatan yang berbeda-beda, tergantung sama target marketnya. Jadi yang paling penting dalam membuat supaya orang bisa consider dengan produk kita, ya kita harus temukan target marketnya. Apakah ada di high end, middle high, middle atau middle low atau low end. Ya, banyak sekali. Demografinya juga gede kan, apalagi Indonesia. Usia dari 18 tahun sampai 55 tahun, terbagi dari beberapa segmen, beberapa daerah. Kalau memang mau lebih luas lagi, demografinya dari kelas negara turun ke provinsi, provinsi turun ke kota, turun ke kecamatan, turun ke kelurahan, ke RT RW, ke kelompok-kelompok kecil. Ya itu bisa sekali. Seperti itu. Jadi ya harus menentukan target marketnya, mulai dari sana. Nanti perlahan-lahan ketika orang sudah cocok dengan produk atau jasa kita, orang akan melakukan yang namanya repeat order. Setelah repeat order, baru jalan yang namanya marketing mouth to mouth. Nah itu juga sangat membantu sekali. Mouth to mouth. Ya, betul. dari orang ke orang. Karena kalau kita hanya ngomongin produk, ya semua orang juga bisa. Semua orang nggak ada yang bilang produk saya jelek, nggak mungkin. Semua orang pasti bilang produknya bagus. Tetapi yang bisa membuktikan produk kita bagus itu adalah testimoni. Nah baru dari sana, dari satu orang yang sudah consider, kedua, dua ke empat, empat ke delapan, delapan ke 16 dan berikutnya selanjutnya seperti itu. Ternyata seperti itu bisnis ya Tribuners, bukan hanya kita menjual produk doang, tapi kita memang harus betul-betul mengetahui target pasar, nilai dari nilai yang dari apa yang kita tunjukkan kepada calon konsumen. Nah, yang akhirnya di tahap conversion ya kok. Bagaimana kita tahu bahwa konten yang kita buat ya, konten ini benar-benar berhasil mendorong untuk pembeli? Bagaimana kita bisa tahu konten yang kita buat ini orang tahu untuk beli gitu ya? Kalau bagi saya harus ada datanya, harus ada matematikanya. Jadi, let's say contoh seperti menggunakan jasa influencer
atau jasa endorsement atau jasa AdSense dan lainnya, saya biasanya akan melakukannya itu satu persatu, tidak masif. Mungkin masif yang akan dilakukan itu misalnya launching produk baru, launching toko baru, launching jasa baru. Tapi kalau untuk yang sudah berjalan, saya akan melakukannya perlahan. Karena apa? Karena konten ini kan tidak ada matematikanya, tidak ada angkanya. Kita cuma bisa lihat dari insight, berapa banyak yang nonton, berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang share. Ya sebenarnya itu kalau rahasianya itu semua bisa dibeli, bisa dibayar. Tetapi yang membuktikan bahwasannya itu ada penjualan adalah ketika kita coba satu persatu menggunakan jasa ini atau influencer ini menghasilkan penjualannya seperti ini. Ketika influencer jam sekian dia post, jam sekian itu ada masuk penjualannya. Seperti itu. Ketika seorang influencer atau AdSense atau jasa apapun melakukan promosi terhadap produk kita, dengan yang populer sekarang adalah menaruh keranjang ke dalam video, kita bisa lihat berapa banyak penjualan dari keranjang tersebut. Jadi ya nggak hanya bisa dibilang oh hari ini penjualannya rame ya. Mungkin karena si A posting, karena ada bahasa mungkin di dalamnya. Kalau kita ngomong penjualan itu kan semuanya angka, yang angkanya harus faktual dan aktual ya kan, tidak boleh mengada-ngada seperti itu. Nah, kita throwback nih mengenai konsep ACC ini. Udah berapa lama sih Bapak jalankan dalam bisnis Bapak? Untuk konsep ACC ini sudah kami jalankan lebih kurang 3-4 tahun belakangan ini. Seperti itu. Dan kami melihat hasilnya baik karena behavior customer itu mulai bergeser. Customer itu nggak hanya belanja produk melulu soal produknya cocok dan bagus dengan mereka, namun mereka juga melihat karena produk ini dipegang oleh siapa, karena produk ini dipromosikan oleh siapa, seperti itu. Jadi ya ini adalah konsep yang sangat baik gitu. Dan yang bisa juga ditiru oleh para pelaku UMKM. Pastinya sangat bisa ditiru, pastinya. Oke, dan sangat berdampak ya dari penjelasan Bapak Thomas ini mengenai konsep ACC. Oke, setelah dari Bapak Thomas mungkin kita beralih ke Bapak Richard ya. Kalian tahu nggak sih Tribuners kalau Bapak Richard ini merupakan founder dari K3Mart. Kita tahu K3Mart ini udah cukup terkenal ya kan Pak? Di mana-mana udah ada. Sangat, bukan sangat cukup, ya? sangat terkenal ya. Bukan cukup. Ya di mana-mana ada. Boleh Bapak ceritakan bagaimana jatuh bangun Bapak dalam mendirikan K3Mart? Ya mungkin kalau saya bisa cerita, ya kita K3Mart ini pertama itu tahun 2013 ya. Tahun 2013 berarti sampai sekarang udah 12 tahun juga. 12 tahun juga. Ya memang kalau kita ngomong jatuh bangun itu ya sudah berapa fase lah ya kita lewati. Ya dari pertama aja kita buka toko, berapa bulan aja udah kebakaran. Kebakaran? Wow. Itu berapa bulan aja kita buka itu udah kebakaran gitu loh. Jadi ya tetapi ketika kita bisa secara tenang, kita bisa melewatinya itu, ya bisnis kita itu akan tambah maju lagi. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang udah ada berapa fase lah. Jadi menurut saya kalau setiap ada tantangan itu ya senang, itu adalah ujian bagi kita untuk naik kelas. Jadi ya yang penting sih harus pantang menyerah lah ya. Pantang menyerah, harus konsisten, harus ya itulah ya, jangan menyerah lah ya. Jangan menyerah dan konsisten. Itu adalah strategi bisnis yang Bapak bangun khususnya di K3Mart. Bukan strategi lah, itu mungkin lebih ke
Yang penting sih gini, ketika kita merasa kita udah di ambang-ambang kayak paling capek, misalnya di ambang-ambang kita merasa bisnis ini sudah apa, sebenarnya kita cukup maju sedikit lagi. Nah, push a little harder lagi. Sebenarnya itu akan ada rezeki yang lebih besar lagi gitu. Dan ini saya sudah melewati ini sudah beberapa banyak kali gitu. Jadi setiap ada krisis itu pasti ada peluang. Yang penting krisis itu kita bisa hadapi dengan tenang. Kita bisa, yang penting konsisten. Ketika kita push a little bit harder lagi, itu akan membawa bisnis kita naik kelas itu sangat tinggi gitu. Ya salah satunya kalau mau dibilang terakhir ya kan kita tahu 2020 sampai 2021 itu Covid ya. Bisa dibilang untuk bisnis kita kan biasanya kan offline. Biasanya kan offline ya, dan waktu itu kan PSBB lah ya, ada PSBB lah, PPKM lah, jadi toko harus tutup lah, kan nggak boleh buka lah, pembatasan kan. Nah, di situ ya sebenarnya kalau mau menyerah bisa dibilang itu adalah saat yang paling tepat untuk menyerah gitu loh. Kenapa? Karena bisa dibilang penjualan kita atau omset kita itu turun 75%. Wah, sangat jauh. Tinggal 25% gitu. Karena kita offline kan, kita nggak ada online gitu loh. Nah, jadi kita waktu itu belum ada channel online yang kuat gitu. Jadi kita kan turun begitu banyak, ya sedangkan biaya tetap berjalan. Nah, pada saat itulah kita dengan seluruh tim kita kompak, kita melakukan ya ada yang jualan online, ada yang menjadi kurir, ada apa, sampai kita sempat jualan sepeda waktu itu. Oh iya, di K-Trimart jualan sepeda. Kita sempat jualan sepeda, nah gitu. Jadi, nah disitulah kadang-kadang ada rezeki-rezeki yang kita tidak bisa sadari. Nah, malahan berkat COVID itulah K3Mart bisa go nasional gitu loh. Kalau waktu itu tidak ada COVID dan mungkin K3Mart masih di Medan aja. Justru karena ada COVID, kita menunjukkan kita bisa bertahan. Nah, makanya sekarang K3Mart sudah bisa buka di 10 kota besar lah di Indonesia gitu loh. Itu sih maksudnya. Sudah mengalami jatuh bangun yang cukup banyak berarti ya Pak? Ya, tapi yang penting setiap kita mau jatuh, kalau kita berhasil bangun lagi, biasanya itu akan naik tingkatnya pasti banyak gitu sih. Oke. Nah, kita tahu nih K3Mart ini merupakan sahabat para UMKM. Nah, itu bagaimana sih Pak caranya Bapak dulu mengajak kerjasama kah, atau UMKM-nya yang mengajak kerjasama kepada K3Mart dengan mereka menitipkan barang jualannya atau dagangannya? Ya, itu kita mulai K3Mart kan di 2013. Kita mulai yang UMKM ini 2015. Oke, setelah 2 tahun. 2 tahun awal itu salah satu produk K3Mart yang cukup fast selling itu adalah alkohol. Itu pada saat itu kan memang minimarket masih boleh jual alkohol ya. Jadi mulai 2015 kan alkohol tidak boleh dijual lagi di minimarket. Nah, jadi kita harus pivot nih ibaratnya gitu loh. Ibaratnya harus cari cara kan, ibaratnya kalau kita tidak jual ini, apalah barang menggantinya gitu loh. Nah, waktu itu pas ada kawan, dia ada jualan dessert, ada jualan kopi gitu ya. Kita coba tanya dia gitu, coba tes jualan di tempat kita, gini. Nah, dari situ ternyata ya cukup sukses ya, cukup viral gitu. Ya makanya dari saat itu kita benar-benar fokus untuk mengembangkan produk UMKM di K3Mart. Bahkan sekarang hampir 25% sampai 30% penjualan di K3Mart itu adalah produk UMKM. Wow. Nah, itu cukup besar lah gitu. Bisa dibilang kalau di Indonesia yang menjual produk UMKM ibaratnya persentase gitu besar dan omset yang apa itu ya mungkin kita lah yang nomor 1 gitu. K3Mart, Ya. wow, luar biasa. Berarti K3Mart ini
tetap membuka peluang bagi para UMKM ya. Iya. Bagi yang mau menitipkan jualannya. Sistemnya itu gimana sih? Takutnya Joy salah. Menitip jualan kah? Atau K-Trimat langsung beli nih dari para UMKM? Titip jual. Titip jual ya? Titip jual. Berarti benar nih. Iya. Berarti tetap membuka peluang bagi para pelaku UMKM yang Iya. ingin titip jual kepada K-Trimat. Nah, kalau dari pengalaman Bapak ya yang udah 12 tahun lah kita bilang tadi berbisnis, mulai dari yang merasakan jatuh bangun sampai kebakaran jualan sepeda. Nah, kira-kira nih Pak, jenis konten apa yang paling efektif untuk menarik perhatian pelanggan berdasarkan pengalaman Bapak? Apakah dari segi edukatif, hiburan, atau bahkan promo langsung? Kalau sebenarnya kalau disimpulkan menjadi satu kata, konten yang paling efektif adalah konten kontroversi. Oke, bisa diceritakan Kontroversi. Pak? Jadi konten kontroversi itu adalah konten yang kamu keluarin, terus ada sebagian orang membela kamu, ada sebagian orang menghujat kamu. Itu paling cepat naiknya. Ya, jadi ya ibaratnya ada perdebatan di dalam komen-komen section itulah. Kalau dia ada perdebatan, ada apa? Oh, ini bohongan, ini ada apa nih? Gini. Ini benar ini gini. Nah, biasanya konten-konten itu yang pasti cepat naik. Cuman ya konten kontroversi ini harus benar-benar di-maintain secara bagus. Maksudnya harus apa ya? Jangan jadi backfire pula gitu. Iya. Karena kontroversi ini apa ya? Ya yang kedua sih konten kepo gitu. Kepo. Orang pada dasarnya itu kepo gitu. Kepo, orang pengen tahu angka gitu ya. Misalnya omset, kekayaan, rumahnya seperti apa, apanya seperti gimana. Ya biasanya sih yang paling apa itu 2 gitu. Ya yang ketiga itu konten hiburan gitu. Yang ketiga itu konten hiburan. Ya mungkin yang lucu-lucuan, yang fun lah ya, kita bilang gitu ya. Itu sih kalau yang saya lihat ya gitu. Berarti dari konten-konten yang disebutkan oleh Bapak Richard ini itu bisa meningkatkan awareness nggak sih Pak Thomas? Ya, pasti sangat bisa lah. Sangat bisa karena banyak orang yang membicarakan ya, Iya. ada pro, ada kontranya. Ya. Seperti itu. Jadi saling membela ya kan. Gitu. Jadinya intinya jadi tahulah produknya apa, ya kan? Bisa juga itu masuk ya ke konsep ACC tadi. Nah, kembali lagi nih ke UMKM Pak. Terkadang UMKM ini belum tahu kan dia Pak harus mulai dari mana. Kalau boleh berbagi, adakah tips sederhana dari Bapak Richard untuk mulai membangun personal branding lewat media sosial khususnya buat para pelaku UMKM? Kalau seperti tadi kata Pak Thomas lah ya, sebenarnya yang penting sih harus coba dulu sih, harus mulai dulu, jangan pikirin terlalu banyak. Awal-awal itu harus berbuat dulu baru berpikir. Kalau berpikir dulu baru berbuat itu pasti apapun nggak berani buat ya jadinya ya. Jadi nggak jadi gitu loh. Lebih baik kalau kita seperti berenang ya. Kalau kita belajar berenang pakai textbook, ya mungkin sampai berapa tahun juga nggak berani berenang gitu loh. Iya. Nah, kalau kita mau belajar berenang, ya langsung nyemplung aja kan gitu loh. Langsung nyemplung aja, ya pasti bagaimanapun kita akan berusaha untuk menjadi bisa berenang. Nah, sama seperti tadi yang ditanya, ya kalau untuk UMKM, bagaimana memulai? Ya menurut saya harus dimulai gitu. Harus dimulai, dicoba dulu konten-kontennya, gimana ya kan. Ya sekarang kan kita tahu lah, yang seperti tadi saya bilang, kontroversi. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah, Hotman Paris. Itu kan kontroversi kan sebenarnya kan. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka kan sebenarnya. Ada orang yang tidak suka gitu ya, mungkin ada tapi tidak suka nengok terus. Iya. Nah, itu lucunya kayak dulu ya seperti tadi saya bilang Indra Ken lah gitu lah ya. Ya yang nggak suka dia banyak banget, tapi nggak suka nengok terus kontennya kira-kira gitu loh. Mantau terus gitu ya kan. Nah itu jadi ya memang yang paling cepat itu adalah yang kontroversi, tapi yang itu
itu harus benar-benar ya pintar-pintar lah ya, karena once itu sudah terlekat dengan personal branding kita, itu sudah lepas, itu susah apa gitu. Itu kan nanti susah lepas dari personal branding kita ya. Orang pikir kita sombong padahal sebenarnya enggak gitu kan. Iya. Kan kadang-kadang sombong itu cuma ya untuk gimmick lah. Untuk gimmick aja gitu. Ya itu sih, tapi memang seperti yang tadi dibilang Pak Thomas, memang sekarang mau cepat memang harus sosial media atau konten. Itu paling cepat, itu jaringannya paling cepat, paling apa, kalau kita kembali ke zaman 50 tahun yang lalu, orang benar-benar mau menaikkan satu bisnisnya, itu perlu waktunya itu sampai 20 tahun biasanya. Maksudnya benar-benar kalau sampai dia dari daerah untuk menjadi satu nasional, itu butuh waktu sampai 20 tahun. 10 sampai 20 tahun lah. Untuk sekarang ya 1 tahun 2 tahun juga udah bisa gitu loh. Iya. Itu 3 bulan pun udah ada. 3 bisa. Iya. 3 bulan pun juga udah bisa. Bahkan 3 bulan loh. Ya. Benar, itu sudah bisa gitu loh. Maksudnya ya sebenarnya inilah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh para UMKM. Ya memang yang penting mulai dulu, ya berani gila. Ya apalah ya, kalau dalam dunia konten itu a little bit different is better than a little bit better. Ya. Nah, sedikit berbeda itu lebih bagus daripada cuma lebih baik sedikit gitu loh. Oke, nice. Oke Tribuners, sebelum kita akhiri sesi cakap-cakap kita kali ini, aku pengen deh kedua bapak ini memberikan pesan inspiratif kepada Tribuners di luar sana. Mungkin boleh dari Bapak Thomas dulu. Pesan untuk Tribuners, kalau dari sisi untuk konten, monetize your konten, gimana caranya supaya bisa menghasilkan penjualan dari sosial media, ya pastinya harus mulai dulu, jangan mudah menyerah, karena faktanya adalah zaman sekarang ini persaingan itu sangat masif. Jadi kalau misalnya menyerahnya hari ini, sebenarnya berhasilnya besok. Jadi jangan menyerah dulu. Seperti itu. Oke, kalau dari Bapak Richard? Ya kalau untuk di dunia perkontenan, ya itulah ya. Yang tadi mungkin saya bilang, a little bit different is better than a little bit better. Jadi harus berani, karena kan ini konten juga sekarang banyak yang buat. Kalau kamu nggak berani berbeda sedikit, kamu tidak akan dinotis gitu. Nah, jadi ya harus berani berbeda lah kalau di dunia perkontenan. Dan yang pasti ya jangan menyerah, harus konsisten gitu loh. Jangan menyerah dan harus konsisten ya Tribuners, biar konten kalian viral dan menjadi cuan. Oke Tribuners, Joy mau ngasih tahu sedikit nih buat kalian yang penasaran nih sama kedua sosok bapak ganteng di dekat Joy ini. Kalian boleh kepoin langsung karena bakalan ada sebuah seminar yaitu mengenai monetize your content, strategi konten yang bikin panen, yang akan berlangsung pada 8 November 2025. Kalian bisa pesan tiketnya di sini. Baik, terima kasih kepada Bapak Richard, Bapak Thomas yang udah datang ke Tribun Medan ya. Semoga bisnis yang didirikan oleh Bapak Richard dan juga Bapak Thomas dapat berkembang semakin pesat. Amin. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton program Cakap-Cakap kita sampai selesai. Jangan lupa untuk saksikan program selanjutnya di episode mendatang. Kalau begitu, aku Joy beserta kru yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai jumpa lagi.